Jadi Ya. makasih Pak Niko. Ini terinspirasi dengan istilah kalau di Sunda itu ada kalau bulan puasa ngabuburit gitu ya. Nah, Nah, jadi karena menunggu waktu buka puasa kita ngobrol-ngobrol biasanya atau jalan-jalan atau di pinggir jalan ngeliat-ngeliat gitu ya. Nah, ya, ya, ini ya. karena kita di rumah saja, jadi kita nggak ada kerjaan, kita cari kerjaan gitu ya. Jadi kayak saya nih hari ini ada acaranya empat live, tiga di IG, Mm, satu adalah di Zoom, ya. walaupun itu adalah untuk live di TV ya. Oh Besok ya, saya ya. ada lima, Wah, nggak ada luar biasa. kerjaan, nggak ada Nggak ada kerjaan, kerjaan tapi Pak. tapi eventnya ada 4 ya. Itu namanya Oke, hanya merubah cara saja, tapi tetap dia punya sebetulnya dia ya punya Pak, kedepanan isinya. dikit Pak, suaranya kurang Pak. Gimana? Nah, coba. Ya, Nah, iya iya iya, mesti oke, begitu, siap. mesti begitu. Ya, oke. Pak, Ya, ya. Pak, kenapa Bapak pakai maskernya di jidat, Pak? Maskernya di jidat dipakainya? Itu dia. Ini adalah Bercanda, bercanda. ini Kemarin saya itu, udah lama saya nggak pakai begini. Biasanya kalau kerja kan begini. Nah, selalu oh, oh, iya, udah iya. lupa nih dia punya. Hari ini sama Pak Anton dipaksa buat siap-siap untuk kerja. Jadi ya, oke, saya dandan sedikit. Biasanya nggak pernah dandan udah. Oke, oke. Pak, Ya, nanti tolong suaranya dikontrol karena kalau agak sedikit mundur, ternyata suaranya agak. Bapak berkurang. speakernya ada di bawah apa ada di atas? Di bawah. Bawah ketutupan mungkin sedikit. Oke, ini gimana? Kalau deket oke, cuma Oh, jadi kelihatan kepala doang. iya. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Oke, apa ya? Pak, Ya, ini ya, sambil nunggu gitu ya. ya. Suara udah oke, wajah, wajah Ya ini pas-pasan. Pak, Nggak bisa diapa-apain lagi. Udah gini. bukan pas-pasan, wajah bulet pisan, bulet, bulet. Udah jujur memang dengan work from home ini, kalau kita nggak bisa kontrol diri kita pasti makan terus. Nah, mungkin efeknya jadi begitu. Di minggu pertama masih latihan. Tapi sesudah itu udah mulai berkurang. Ini makan terus jadinya, Pak. Parah, parah, parah. Dia punya. Parah. Oke, Ya. oke, Pak. Kita mau cerita gitu ya Pak ya, sambil sambil kita nunggu-nunggu, kita Mhm. pemanasan dulu gitu ya. Ya. PSBB Bandung irahanya Pak, Hari ini, Pak, rencananya. hari Seharusnya ini. hari ini mulai Hmm, di Bandung. oke. Bapak membayangkan PSBB itu seperti apa ya? Maklum, saya sudah hampir 2 minggu nih. Saya PSBB-nya 2 hari lagi berakhir Pak. Kalau tidak diperpanjang, menurut saya pasti diperpanjang lah. Menurut Bapak PSBB itu apa sih? Seperti apa sih? Ya sebetulnya eh, eh, planningnya secara secara teori ya bagus, yaitu untuk mencegah pergerakan orang sebetulnya. Nah, cuman implementasinya apakah ini bisa sampai ke masyarakat yang tingkat bawah ataupun ke semua orang, ini menjadi buat saya menjadi pertanyaan. Contoh, satu mobil dia punya harus satu di depan, satu di belakang. Walaupun dia satu keluarga. Ini ya buat saya dalam satu mobil yang sama, sebetulnya mau di depan mau di belakang, kalau betul-betul memang mau menulari ya tertular. Tapi kalau orang memang dalam serumah, ya sebelum dia naik mobil juga dia sudah berinteraksi sebetulnya. Ya, Betul, betul. nah ini jadi akhirnya ya jadi agak keblur menurut saya sih. Cuman ya sudah, kita terima saja. Tujuannya baik supaya terjadi social distancing, kan ada jarak dia punya. Cuman bagi yang orang serumah, ya sebelum naik mobil, dia di rumah juga pasti sudah duduk sebelahan, sudah ngobrol. Begitu naik mobil, dia baru ada dipaksa ada jarak itu dia punya. Maksudnya mungkin untuk mobil yang mengangkut penumpang dia punya harus ada jarak. Sebenarnya Tapi sih oke, Pak. Sebenarnya oke. ya ada Pak Dokter Handrawan Nadesul itu dia cerita dia punya temen ya, jadi Hmm. temen baik dia seorang dokter juga, Hmm.
meninggal fatal beberapa minggu yang lalu itu karena belakangan baru ketahuan. Dari mana virusnya? Dari supir. Supirnya bagaimana? Supirnya sakit, tapi nggak meninggal. Yang meninggal dokternya, karena dokternya sudah cukup umurnya cukup tua juga gitu ya, udah cukup umur lah. Oke. Jadi memang ketahanan tubuh ini sangat sangat dominan ya. Oke, Pak Niko, Ya. kita mulai ya, Pak Niko. Ini udah banyak juga yang hadir, teman-teman. Terima kasih. Saya berusaha untuk memberikan inspirasi yang positif, mengundang orang-orang yang positif. Dan hari ini adalah satu kehormatan saya bisa mengundang Pak Niko. Pak Niko ini teman lama sekali gitu ya. Kita udah berapa tahun ya Pak Niko yang kita kenal ya? Wah, 30 tahun? Udah 30 ada tahun? 30 tahun. Ada 30 tahun. Ada ya? Ya, jadi saya masih ingat pada waktu itu adalah Pak Niko mulai karir sebagai seorang yang kerja sama. Kita semua sebagian besar, saya mengatakan 99% kita kerja dulu gitu ya, sebelum kita mulai punya bisnis sendiri. Nah, saya mengenal Pak Niko itu sebagai seorang yang apa ya? Kalau saya bilang itu ceria, smart, very hardworking. Pakai very nih ya, pakai very, bukan cuma hardworking, Pak, very hardworking gitu ya. Dan termasuk yang serba bisa. Tiketing hayu, insentif hayu, grup tour hayu. Bapak Ibu yang bukan dari Sunda kalau bilang hayu itu oke gitu ya. Nanti mereka bingung kenapa disebut hayu gitu ya. Oke, jadi Pak Niko ini satu menurut saya gambaran tokoh yang cukup baik, yang sangat baik dari Kota Bandung gitu ya. Nah, saya minta Pak Niko cerita dulu nih. Profesi yang sekarang itu apa sih yang Pak Niko lakukan? Bukan cerita pada waktu virus ya. Pak Niko sekarang di Exodus, lalu bisnisnya apa aja? Karena saya melihat udah merembet kemana-mana nih bisnisnya nih. Oke, ya. Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Sebetulnya saya malu nih tampil bersama dengan seorang yang saya anggap sebagai panutan saya. Saya dulu menganggap Pak Anton ini seperti, waduh, saya sebut bukan ngomong, tapi oke, jauh sekali dewa lah dia punya. Semua serba bisa. Betul, saya dulu berkarir sebagai staff dulu, dan saya mengenal Pak Anton ini seorang yang mendobrak istilahnya wholesaler pertama ya. Untuk saya ingat sekali dulu waktu saya buka pertama kali kantor saya, pokoknya rajanya cruise itu udah Pak Anton dia punya. Rajanya hotel-hotel di Singapura itu udah Pak Anton. Semua pokoknya Jakarta Express semua itu punya Pak Anton semua. Jadi cuman satu benak saya kalau Pak Anton, Jakarta Express. Pak Anton Jakarta Express. Saya banyak belajar dari Pak Anton. Oke, itu sedikit pembukaan saya. Saya memang dulu betul memulai karir saya sebagai staff di Interlink, kemudian juga sebagai staff di Witatur, kemudian pernah menjabat sebagai pimpinan di tim tour, pernah kemudian juga tidak di travel agents, mencoba di bidang yang lain, walaupun tetap menjualannya ataupun di lingkungan menjual jasa pariwisata, kemudian membuka usaha, berkoneksi dengan partner, tapi karena partnernya mungkin bukan satu bidang, akhirnya bubar, dan kemudian akhirnya saya buka sendiri. Dan seperti kata Pak Anton tadi, saya mencoba memegang semuanya, ya. Walaupun akhirnya saya coba fokus terakhir di bidang insentif, tapi pada dasarnya ya Exodus kantor yang saya dirikan ini adalah kalau saya sebut toko serba ada lah Pak. Pokoknya apa yang diminta ya pasti ada. Mungkin itu Palu gada. Palu gada. Tapi yang paling penting adalah saya hari ini bukan untuk kalau tadi bilang bermaksud, saya hanya sharing saja. Sempat waktu Pak Anton bilang mengajak saya ngomong iya, tapi kemudian saya bilang, waduh, kok saya ngomong iya ya? Waduh, malu nih dia punya. Malu nanti kan ditonton sama banyak orang. Tapi oke, kalau memang ini hari ini saya bisa sharing dan bisa menjadi
informasi ataupun inspirasi bagi teman-teman. Ya semoga hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Tuhan kasih berkat melalui buat semuanya, mungkin bisa melalui Pak Anton dan melalui saya. Mungkin gitu Pak Anton. Oke. Pak, Ya. di asosiasi Bapak juga apa namanya sangat aktif, Pak. Oke. Ya, silakan. Oke. Di asosiasi sebetulnya saya bukan orang yang terlalu senang berorganisasi dalam arti yang fix detail begitu. Saya memang orang di lapangan. Jadi selain memang di bidang membuka kantor, saya punya mimpi, saya punya bayangan bahwa menjadi tour leader itu adalah suatu pekerjaan yang pertama menyenangkan, Pak. Kemudian menjadi tour leader itu menjadi pekerjaan yang sangat, menurut saya kata-kata adalah mulia. Karena kita harus bisa menolong orang, tidak bisa berkata tidak tahu atau tidak bisa, dan harus selalu bisa. Dan akhirnya dengan dasar itu, saya belajar menjadi seorang tour leader juga, selain saya membuka kantor. Dari situ saya mendapatkan pengalaman sangat luar biasa. Saya bisa berangkat ke luar negeri, dibayar, ya, menikmati semua fasilitas. Jadi kalau turnya memang bintang 5, berarti ya tour leader juga mengalami fasilitas yang sama bintang 5 juga. Dengan itu kemudian saya bertemu dengan teman-teman tour leader yang lain, dan saya dipercaya menjadi pencetus untuk waktu itu sebagai apa ya, cikal bakalnya Indonesian Tour Leader Association Jawa Barat. Dan ini untuk udah kepengurusan yang ketiga kali, saya dipercaya sebagai ketua, walaupun sebetulnya banyak teman-teman yang sekarang jauh lebih pengalaman yang mungkin di Indonesianya dalam setahun itu hanya mungkin 30 hari sisanya ada di lapangan ya. Cuman karena mungkin saya dipercaya ya, oke, saya mencoba mengemban tugas itu sebagai ketua di Indonesian Tour Leader Association Chapter Jawa Barat. Ya, tadi Pak Anton bilang bisa apa lagi? Saya juga sempat punya ya dengan teman-teman berbisnis kuliner waktu itu. Ya namanya pengusaha mencoba segala macam Pak. Membuka daking waktu itu dengan teman-teman di TSM ya dengan pemikiran bahwa kalau saya bergabung dengan teman-teman saya punya komunitas. Walaupun ujung-ujungnya tetap yang namanya usaha ya ada namanya mungkin kurang baik, tutup ya punya. Tapi komunitasnya saya tetap dapat. Saya juga ada beberapa usaha di bidang mungkin spa ya. Tapi ya hari ini usaha-usaha tersebut semuanya dipaksa harus tutup. Dipaksa harus tutup. Termasuk kantor kita semua pemilik travel dipaksa harus tutup. Oke, nanti kita mulai masuk ke dalam bisnisnya. Oke, Pak. Ya, ya. Bapak pasti mengalami zamannya Krismon 97-98, krisis moneter. Jadi itu krisis Asia 97-98 kita kena bulan Mei riot, rusuh. Lalu 2003 kita kena yang namanya virus SARS gitu ya. Dari dua pengalaman ini pelajarannya apa yang kita bisa terapkan untuk virus corona ini? Oke, untuk yang tahun 98, Pak, mungkin karena waktu itu status saya masih sebagai pegawai, sehingga mungkin pemikiran saya nggak terlalu kencang seperti sekarang. Saya ingat sekali tahun 98, saya tahu terjadi perampingan juga, termasuk di tempat kantor saya bekerja waktu itu, salah satu travel agent terbesar di Indonesia. Sebetulnya saya memilih untuk berhenti waktu itu. Karena berpikiran kalau berhenti saya dapat pesangon kan Pak. Tapi ternyata waktu itu pimpinan saya memutuskan untuk tidak memilih saya untuk berhenti. Dan yang saya ingat adalah saya malah diberikan tugas memilih teman-teman yang harus diberhentikan. Itu tugas sederhana tapi luar biasa karena saya jadi terpaksa harus memberikan pilihan seperti memutus dia punya kehidupan seseorang gitu dia punya. Tapi kalau kita bicara 98 krisis moneter dan kemudian SARS sekarang ternyata tidak sehebat sekarang. Tapi mungkin karena status saya berbeda Pak. Waktu itu kan pegawai saya nggak mikir apa-apa. Pokoknya yang penting saya bisa kerja,
saya bisa tetap berbulanan. Tapi kalau yang sekarang ini jujur dampaknya sangat luar biasa. SARS waktu lagi dulu pertama kali memang betul itu saya ingat itu Amerika dan Kanada kan Pak yang kena dampak pertama, betul nggak? Tapi kita masih tetap bisa berjualan, masih bisa jualan yang lain, ada tujuan yang lain, domestik bisa jualan. Tapi sekarang ini kan kita semua betul-betul diberhentikan karena hampir semua negara juga menutup diri dia punya. Jadi dampaknya atau pelajarannya ya ternyata kita tidak bisa terlena di satu bidang. Ini yang mungkin yang saya alami. Walaupun sebetulnya gelombang pertamanya adalah waktu lagi kena dia punya online, Pak. Sebenarnya ini dampaknya kalau tadi bicara bagaimana dampaknya ataupun itunya adalah kita harus siap menghadapi kondisi ini. Sebetulnya sebelum kondisi ini kita harus punya beberapa bisnis yang lain sebagai cadangan sebetulnya. Mungkin itu Pak Anton. Oke. Ada hal yang menarik Pak Niko bahwa di dunia travel itu sudah digadang-gadang dalam mungkin 7-8 tahun terakhir bahwa bisnis travel itu terganggu, disruption di bisnis travel. Betul. Disruption bisnis travel itu yang utamanya adalah karena online. Digital. Tetapi seperti yang kita baca di media, selevel Traveloka pun dia mem-PHK-kan stafnya. Ini sudah ada di media. Sebelum corona ya? Enggak, pada waktu corona. Jadi pada waktu corona bulan Maret itu dia tutup kantornya karena memang karena dianjurkan untuk work from home. Lalu di bulan April pertengahan atau awal itu ada berita di media bahwa selevel Traveloka pun yang duitnya katanya tidak berseri, yang bakar-bakar duit gitu ya, ternyata mem-PHK-kan saya kurang ingat tapi jumlahnya adalah sudah hampir 100 orang. Nah, ini fenomena yang menurut saya adalah kita harus perhatikan semua. Yang kedua, yang menarik adalah ini cerita yang pertama adalah online. Ternyata online pun nggak segagah yang kita pikirkan. Yang kedua adalah seringkali ada istilah, karena saya mulai ngobrol tiap hari bisa dibayangin ya, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5 gitu ya. Tokoh-tokoh pebisnis semua praktisi dalam bisnis yang bukan cabe-cabean gitu ya, bukan abal-abal, semua adalah pebisnis yang mempunyai latar belakang 20-30 tahun. Sekarang ini semua mengatakan bahwa travel agent harus online. Nah, saya memasuki satu diskusi. Menurut Pak Niko, apakah memang kita semua harus berubah menjadi online atau cara bisnis kita kan berbeda. Kita sama-sama tradisional bisnis, di mana yang kita handle itu adalah bukan generasi milenial. Generasi milenial itu adalah udah online sendiri udah bisa. Generasi kita itu kan generasi emak-emak, bapak-bapak yang biasa. Nih, tolong saya besok mau ke Korea, tolong bookingin hotelnya yang dulu tuh, yang dipakai waktu tour itu, namanya juga nggak tahu. Pokoknya saya ingat ya maunya itu. Karena dari situ saya seneng kalau ke kiri ada tukang makanan enak, kalau ke kanan masuk ke gang ada tempat shopping atau apa, itu kan semua yang seperti begitu itu tidak bisa di-online kan. Tetapi yang menarik adalah bahwa ternyata saya kembali ke 20 tahun yang lalu, kalau namanya bisnis travel itu jam kantor tank 8 jam 4, 9 jam 5. Kalau sudah tank, orang mau telepon kita nggak bisa apa-apa. Karena kita nggak punya sistem di mana-mana gitu kan, sistem kita tidak di online kan. Sekarang ini sistem itu kan sudah online. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak sudah memikirkan bahwa setelah virus ini orang-orang akan mulai berpikir ke online dan orang-orang ini akan tidak tahu waktu. Jam 10 dia akan WA ke Pak Niko. Pak Niko, tolongin.
nanti hari Senin minggu depan saya mau ke Singapura. Tolong naik pesawatnya yang begini, 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 begini gitu. Dan apakah Pak Niko akan melayani atau Pak Niko akan mengatakan sorry besok aja teleponnya jam kantor gitu. Silahkan. Oke, saya bahas dulu mengenai fenomena perpindahan dari tradisional ke online. Ya, dulu sempat terjadi keadaan yang sangat menakutkan untuk para pemain tradisional sebetulnya. Waduh, ini gimana dia perpindahan dan semua memang terjadi yang saya bilang tadi gelombang pertama. Tapi ternyata sesudah dialami, oke, dari generasi masih ada generasi yang memang membutuhkan bertemu atau pelayanan secara human. Yaitu yang tadi generasi mungkin yang sekarang udah berumur 60, 70 atau 70 yang mungkin bapak-bapaknya lah dia punya. Itu masih bisa menghidupi kita sebetulnya kalau kita bisa pegang. Satu lagi, ternyata kalau kita pegang dengan baik, mereka yang tadinya kita takutkan bahwa anaknya akan mengambil alih semua urusan travel agent, ternyata kalau kita tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada mereka ataupun sebagai tutor yang baik, mereka tetap akan mempromosikan anaknya untuk ambil. Jadi masih ada segmentasinya Pak sebetulnya. Ya cuman saya bilang mau tidak mau kita yang harus berubah. Kita harus punya sistem. Saya dulu tidak punya sistem. Saya hanya pikir dia punya toko serba ada. Tapi tentunya dengan Pak Anton, bantuan Pak Anton, sekarang kita bisa melayani orang yang ingin tour, ya. Karena kalau tiketing, oke, mereka bisa dengan simple pakai online. Tapi kalau tour yang panjang, ya, orang Indonesia masih berpikir 2-3 kali untuk langsung membeli online. Kecuali anak muda yang mungkin dia betul-betul luar negeri minded, sekolah luar negeri, oke. Tapi yang masih anak muda, ini dia masih ada pangsa pasar yang memang tetap bisa berhubungan. Cuman yang penting adalah bagaimana kita tetap bisa melayani, memberikan informasi di saat-saat memang yang bukan jam kantor. Dan memang mau tidak mau kita harus akui bahwa kita sekarang tidak pernah lepas dari gadget kita. Nah ini sekarang tergantung kepada kita lagi. Kita mau nggak mengikuti itu dulu. Bahwa gadget yang kita pegang sehari-hari ini, yang sampai jam 1, jam 2 pagi ini, jangan cuma dipakai untuk chatting ataupun untuk yang buat ngobrol segala macam, tapi kita perbaiki bagaimana dengan alat begini, kita tetap bisa berhubungan dengan sistem, kita bisa tetap jualan sampai jam berapa juga. Ya. Dan itu yang saya pegang, dan dengan bantuan Pak Anton, sistem yang Pak Anton sekarang sedang buat, saya bisa sebetulnya sebelum corona ini mau tamu tanya tur apa juga, saya pede sekali. Kalau dulu kan nggak bisa Pak. Waduh, mesti telepon dulu ke agen Jakarta. Waduh, dia susah dihubungi. Kalau sekarang kita tetap buka, kita bisa berikan informasi awal kepada tamu, dan kita bisa follow up besok paginya misalnya. Mungkin begitu. Ya, ini mungkin saya akan mengelaborasi bahwa yang dimaksud oleh Pak Niko ini adalah sistem reseller travel, di mana kita sejak 11 November kemarin itu kita sudah launching, dan saya berterima kasih Pak Niko ini termasuk satu di antara 4 yang sangat-sangat aktif, yang punya membernya itu begitu banyak, cuma ada 4 yang memegang hampir 60% daripada total yang sudah member, Pak. Jadi memang saya terima kasih sekali. Saya melihat bahwa komunitas Bapak itu bergerak. Komunitas yang Bapak bangun bertahun-tahun ini membawa hasil. Dan satu, Pak, ini tidak bisa dihilangkan dari reputasi Bapak sendiri. Kalau dalam tanda petik ya, kalau saya orang Sunda ngomong sama-sama nih, kalau si Niko-nya brengsek, nggak bakalan ada orang yang percaya. Tetapi sebaliknya, nama itu kan dibangun bukan sehari, bertahun-tahun. Orang melihat ini itu berdasarkan bukan yang kita ngomong sekarang, tapi bertahun-tahun. Dan pada waktu 11 November saya masih ingat, Pak Niko ini begitu aktif sampai detik-detik terakhir. Hayo Pak Anton, tambah lagi. Tujuannya cuma satu, karena mau membantu teman-teman, karena Bapak melihat apa yang saya lakukan adalah bagus, apa yang saya lakukan sistemnya ini berfungsi bagus. Reseller travel agent
adalah multi supplier, jadi bukan cuma produk TX saja, Jakarta Express saja gitu ya, atau konsorsium saja, tetapi dari travel-travel lain. Dan saya melihat ini memang kita itu harus legowo ya. Go. Ada banyak hal yang saya kalau nggak salah ini udah bikin acara di Bandung itu 3-4 kali dengan Pak Niko. Saya melihat ada satu ini, teman-teman ini inspirasi bagaimana kita membangun reputasi di dalam bukan cuma komunitas tetapi juga diri sendiri. Pak Niko itu mengundang teman-teman yang dalam tanda petik dalam sehari-hari itu mungkin bersaing, kompetitor, tetapi mereka mau datang karena respect kepada Pak Niko. Kedua adalah saya melihat Pak Niko juga orangnya terbuka, belak-belakan gitu ya. Kalau bagus ngomong bagus, kalau jelek ngomong jelek, dan ini saya pikir adalah satu prestasi diri yang perlu dipertahankan. Kayak sekarang, tadi pagi saya bercanda, saya bilang, Pak Niko, bulet pisan gitu ya, bulet sekali gitu. Sama kayak saya juga bulet gitu ya. Tapi ya kembali, bukan persoalan cakep, bukan persoalan bagus, bukan persoalan apa, inner smart gitu ya. Inner spirit itu sangat bagus. Pak, jadi ini ngomong ke motivasi nih. Kita loncat kembali back to business. Ya. Sebentar saya akan buka komentar supaya teman-teman dari banyak, ini komunitas travel banyak yang lihat setiap pagi. Pak, menurut Bapak, kita virus ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita nggak ngerti. Menurut Bapak, ya, menurut Bapak nanti pada waktu kita sudah normal lagi, bisnis travel bagian apa yang akan jalan duluan? Tiketing, hotel, short trip, long trip, insentif, atau apa duluan yang akan jalan? Oke, ini ada beberapa sumber yang saya sempat berdiskusi karena memang ini juga menjadi pemikiran karena saya bilang tadi posisi saya sekarang udah bukan memikirkan diri sendiri saja, tapi saya juga memikirkan bagaimana tim saya di kantor. Mungkin juga teman-teman yang lain juga berpikir yang sama. Tentunya saya nggak boleh di satu sisi yang kemudian pesimis, Pak. Nah, saya berpikir bagaimana tetap harus optimis. Sehingga saya sempat berkomunikasi dengan beberapa sumber yang mungkin punya link ke pemerintahan, dan walaupun beritanya bisa disebut baik ataupun tidak baik. Jadi yang pertama, saya sempat bertanya kepada sumber tersebut, ini apa maksudnya? Bukan apa maksudnya. Kenapa Bapak Menteri kita bilang bahwa 2022 baru pulih, Pak? Bayangin, sekarang 2020, itu 2022. Berarti kan 2 tahun lagi gitu ya punya. Pak Niko, kunaon? Panas kali, Pak. Panas. Oh, panas. Nyambung ke wifi, tadi kuota habis mungkin. Oh, iya. Oke. Ayo, Pak, silakan. Jadi kalau menurut Bapak, kira-kira apa yang harus kita segmen mana yang akan jalan duluan? Tiketing kah? Hotel, short trip, long trip, group series, atau insentif? Silakan. Kembali yang tadi memang sempat kan 2022, tapi kemudian saya dikirimkan seperti satu bahan. Ternyata menurut teorinya pemerintah 2021, Pak, kita semua akan mulai bangkit lagi. Ini teori ya, Pak ya. Dan di domestik karena, dan ini masuk akal, maksud saya bisa terima karena ternyata mungkin melihat bahwa ternyata di seluruh dunia juga semua objeknya masih belum siap. Jadi bagi pemain outbound juga mungkin masih belum bisa. Dan diharapkan di kita 2021 pemerintah sudah bisa menangani corona, kita harus bermain di domestik. Tapi kita bicara feeling. Sekarang saja kita suruh di rumah hampir 1 bulan ini, kita udah nggak tahan pengen main. Nah, kita berharap tentunya pasti ada jalan keluar mengenai corona. Nah, begitu mulai ada jalan keluar, orang pasti akan berjalan, Pak. Udah pasti sebetulnya akan berjalan. Dalam artian berarti sebenarnya bisnis
Travel ini mungkin masih bisa dia punya kita jalankan. Cuman tinggal masalahnya apakah orang tersebut punya dana untuk bermain panjang atau dia main. Tapi yang paling penting dia pasti main. Nggak mungkin nggak main. Nah ini yang mesti kita lihat, celah ini yang mesti kita perhatikan, bagaimana kita bisa dalam waktu work from home ini tetap bisa mempersiapkan diri. Ya walaupun terseok-seok dengan segala macam financial problem dia punya, tapi spiritnya harus tetap ada bahwa mereka pasti akan main, Pak. Tidak mungkin tidak main. Ya, cuman yang penting berita coronanya ada muncul baik, vaksin ada, mereka pasti main, Pak. Gitu. Mungkin Oke, itu. ini menarik, Pak. Saya mau ambil satu summary dari beberapa teman-teman yang beberapa hari ini saya ajak ngobrol. Ada satu kesepakatan yang mungkin ini juga bisa membawa menjadi sebagai semangat. Bahwa yang pertama akan recover, akan jalan duluan adalah tiketing. Jadi tiketing ini akan jalan duluan karena mereka ngurus soal bisnisnya. Jadi yang dari Jakarta akan ke daerah, daerah ke Jakarta, dan lain sebagainya. Karena menurut saya, kalau kita tidak melakukan itu, perekonomian kita akan sangat-sangat sulit. Ya, itu yang pertama. Jadi yang harus teman-teman dan kita semua persiapkan adalah tiketing harus dipertahankan karena dia akan swing kembali lagi. Kedua adalah hotel. Jadi hotel dan tiket itu pasti akan jalan. Yang ketiga, nah ini yang menarik. Pada saat saya banyak bertanya dengan teman-teman, hampir semua sepakat bahwa yang namanya grup tour, grup series, itu jalannya mungkin belakangan. Jadi, apa duluan yang jalan? Kita udah kaki gatel nih, udah nggak tahan ya Pak ya. Bapak, setiap hari saya lihat sehari itu 4 kali apa 6 kali Bapak ke spa, Pak. Bukan ke spa, ke gym, ke gym. Gymnya ada spa ya Pak ya. Gymnya ada spa gitu ya. Waktu itu saya bilang, Pak, udah kayak private gym aja. Oh iya, itu saya punya juga. Oh iya, pantesan private gitu ya. Kok nggak ada orangnya? Iya, itu adanya di dalam spa gitu ya. Baru saya ngerti. Jadi kalau capek-capek langsung masuk ke spa gitu ya, masuk keluar lagi, gym lagi. Oke. Nah, kaki udah gatel, udah nggak betah di rumah. Lalu apa yang akan terjadi? Mereka pasti melakukan short trip, weekend trip kebanyakan. Jadi orang Jakarta akan ke Bandung lagi. Orang Bandung kalau liburan kemana ya Pak ya kalau weekend? Ya sebaliknya mungkin ke kota-kota lain ya punya kalau weekend kalau memang yang pakai mobil ya dia punya ya pakai mobil, iya. Ke Bogor, Nah, ke Jakarta. pertanyaan, Mungkin sekarang ke Jawa Tengah juga bisa cepet kan sudah ada tol. betul. Nah, pertanyaan saya lebih banyak adalah kapan grup series ini akan jalan? Ternyata grup series ini jalan adalah 3 bulan bahkan sampai 5 bulan setelah corona selesai. Jadi kalau kita asumsi semalam kemarin jam 5, jam 6 waktu Jakarta, Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Singapura mengumumkan bahwa lockdown, bukan lockdown ya, dia sebutnya adalah circuit breaker. Jadi orang harus tinggal di rumah dan lebih ketat lagi itu sampai awal Juni. Kalau sampai awal Juni di Singapura, artinya sampai mungkin bulan Juli kita ke Singapura juga udah nggak bisa Pak. Karena pasti Singapura akan menerapkan yang namanya karantina buat turis asing. Bayangkan, saya biasa day trip, datang pagi, sore pulang. Sekarang, datang pagi, 15 hari kemudian baru saya bisa pulang gitu kan. Nggak bisa langsung, karena ditahan dulu, dikarantina dulu, di hotel dulu, atau di tempat tertentu selama 14 hari. Tadi pagi, saya dapat kabar menyenangkan, papa mama saya dan adik saya tinggalnya di Makau. Pada waktu mereka pulang ke Makau, pada waktu di Makau ada virus corona, saya tarik ke Jakarta, tarik ke Indonesia, pada waktu Indonesia mulai saya kembalikan lagi ke sana tapi pertama kena karantina 14 hari di hotel. Kedua, mulai di dalam rumah pun mereka self karantin gitu ya. Tetapi yang menarik adalah 3 hari yang lalu papa mama saya udah jalan-jalan lagi ke kasino. Dan tadi pagi
adik saya bilang, kok IKEA besok buka katanya. Waduh, saya bilang IKEA Makau buka gitu ya. Dan adik saya ada satu di Hong Kong, dia baik-baik saja, dia kerja segala macam, semua aman-aman. Tetapi turis bisa nggak datang? Bisa, karantina 14 hari. Turnya Oh, oke. sekarang itu turnya jadi seru, Pak. Eh, 5 hari tur plus 14 hari 14 hari. karantina. Bonus bonus 2 minggu berarti. Tapi satu lagi, Pak, kita mesti bayar, mending gratis gitu kan? Oh Oke, iya. Oke. nah artinya Pak, kita melihat bahwa yang namanya insentif, pada waktu Februari kita membatalkan banyak insentif, puluhan insentif grup kita batalkan, mereka mengatakan, oh ya nanti aja setelah Lebaran. Karena setelah Lebaran harga low season. Tapi sekarang begitu April, semua bilang, oh ya nanti aja akhir tahun November, karena Desember adalah harganya peak season. Pak, begitu sekarang nanti masuk ke bulan Mei, menurut saya semua insentif grup pindah ke tahun 2021, Pak. Menurut Bapak gimana? Ya, kalau kita bicara perkembangannya mungkin bisa terjadi insentif akan mundur ke 2021 karena mereka pasti cari safety, Pak. Ya, kita bicara safety. Tapi yang tadi saya bilang, Pak, kalau kita bicara outbound memang betul kita mungkin akan kesulitan. Ya. Tapi kalau kita bicara memang sekarang memang saya fokus di bidang insentif. Tapi begitu dia punya ternyata Indonesia dalam negeri dinyatakan aman untuk bepergian, saya pribadi akan terus mempush dia punya. Saya punya database tamu-tamu yang memang kemarin sempat membatalkan untuk berangkat ke luar negeri, saya akan coba alihkan ke domestik. Kalau saya pribadi ya dia punya. Setuju. Jadi saya akan alihkan mereka. Nah ini kembali kepada kita masing-masing karena kalau buat saya insentif tour tersebut adalah bagaimana kita menyampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa dalam tanda kutip mengikuti apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau kita bisa beritahukan dengan baik, karena insentif tersebut adalah sesuatu yang mereka harus berangkat. Ya mau tidak mau mereka akan berangkat di domestik. Nah kita bicara berarti ya mungkin betul 2021 kalau memang betul-betul semua sudah aman ya dia punya. Ya yang outboundnya mungkin agak lambat Pak. Outboundnya mungkin agak lambat. Setuju. Yang saya maksudkan adalah bagaimana kita mulai fokus mempersiapkan diri di bidang domestik dulu untuk siap-siap. Ya kalau lebih cepat lagi ternyata memang keadaan tiba-tiba dalam 2 bulan ini dapat vaksin yang baik beritanya, ya mungkin bisa berubah. Tapi kalau keadaan tetap begini stagnan, belum ketemu vaksin, ya berarti mungkin di domestik dulu yang kita mesti persiapkan. Gitu. Setuju. Ada satu hal yang semua teman-teman mengingatkan, bahwa saling mengingatkan, yaitu bahwa dari sisi keuangan, ada dua sisi. Satu sisi adalah menengah, kita bicara menengah, kita tidak bicara menengah ke bawah. Segmen menengah itu mungkin akan mengerem pengeluaran jalan-jalan. Jadi yang tadinya jalan-jalan ke luar negeri bukan karena nggak bisa, tapi sekarang mungkin jalan-jalan dalam negerinya pun direm, dan mungkin lebih banyak jalan-jalannya adalah misalnya kalau dari Jakarta itu yang tadinya mereka jalan-jalannya adalah sudah ke Bali, sekarang itu mungkin mereka jalan-jalannya ke puncak aja, kalau mau ke pantai ke Carita aja, yang bisa pakai mobil dan semua keluarga bisa ikut. Ini ada satu tendensi karena disrupsi dari keuangan ya. Penghasilan sekarang itu kan sama sekali stuck. Nah, yang menarik adalah pada waktu saya bicara mengenai segmen tadi menengah, ini menengah ke atas, saya nggak bicara mengenai yang atas, menengah ke atas, jadi in between. Bagaimana dengan mereka? Satu, asumsi saya adalah mereka duitnya masih ada. Kedua adalah biasa jalan-jalan. Ketiga adalah kaki udah gatel. Yang saya surprise
banyak yang mengatakan bahwa mereka semua akan mengerem. Kalau saya tanya ke tadi menengah atas, sekarang yang atas, saya tanya kepada yang atas, jawabannya adalah sangat berbeda. Mereka mengatakan jalan-jalan buat kita itu gampang, bisa setiap saat. Tetapi saya mau memastikan bisnis saya bisa jalan, roda bisnisnya bisa jalan lagi. Nah, saya ada satu yang mengatakan, teman mengatakan begini, Pak Anton, Pak Anton mungkin tidak bergerak di bidang industri, pabrik. Kalau kalau pabrik saya ada 7. Kalau saya punya hampir 20.000 karyawan di pabrik. Kalau liburan Lebaran itu libur seminggu, libur 10 hari, pulangnya perlu 3 hari untuk restart the business. Jadi nggak bisa cuma hari ini tutup, besok buka langsung jalan lagi. Nggak bisa, dia bilang. Perlu restart. Eh, Kebiasaannya perlu diperbaiki, sistemnya dicekin lagi, belum lagi persoalan yang namanya order dan lain sebagainya. Sekarang pabrik tutupnya bukannya seminggu, lebih lama lagi. Dan dia mengatakan, saya worried, saya khawatir. Nah, ini situasi yang menurut saya kita harus antisipasi. Saya setuju Pak Niko mengatakan kita akan mulai yang deket-deket dulu domestik ya. Nah, ini udah ada yang nanya nih dari namanya apa nih? Ayah Aum. Om Niko, untuk tenaga guide TL bagaimana Om ke depannya? Kami sudah mulai bingung dengan perjalanan kami karena kami freelance Om. Mohon pendapat Om. Aum dari PTLB. Ya, Saya prihatin yang freelance, sebenarnya bukan cuma freelance ya, yang full time pun sekarang terdisrupsi. Monggo silahkan, Ketua ITLA Jawa Barat. Jadi sekarang jadi agak menyinggung di profesi. Sebetulnya nggak cuma di teman-teman dari PTLB yang guide tadi. Jelas kalau kantor saya memang udah tutup sejak tanggal 19 Maret. Secara Twitter semua juga sudah non-job. Nah, ini menjadi tantangan sebetulnya. Ya. Berbalik gini Pak Anton. Saya mencoba keluar dari zona nyaman tersebut dengan cara saya mencoba mengambil kegiatan. Ya. Karena memang pada dasarnya travel agent juga jualan. Setiap hari juga jualan. Teman-teman yang guide juga sebetulnya mereka juga berjualan, Pak. Kalau ya, tadi siapa yang nanya dari PTLB ya, dia punya. Selamat pagi. Teman-teman juga sebenarnya berjualan. Di saat Anda guide juga, Anda juga sebenarnya berjualan. Jadi sebetulnya bakat berjualan itu ada dalam tubuh kita. Akhirnya ya karena memang saya merasa saya punya bakat jualan, ya saya mencari Pak sebetulnya. Apa nih sebetulnya yang saya bisa jual? Apa yang sedang dibutuhkan sekarang oleh market dia punya? Oh, masker. Mereka butuh masker. Oke. Bagi teman-teman yang punya modal, bisa ambil stok, Pak, dia punya. Tentunya awalnya juga saya ambil stok dia punya. Tapi dari orang, cuman dia punya up 5.000, 10.000. Tapi kemudian sesudah saya mencoba fokus. Waktu saya fokus, saya dapat channelnya. Sehingga saya bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Dan kemudian saya mulai bermain di alat kesehatan tersebut. Masker lah, hand sanitizer lah, segala macam. Lama-kelamaan saya mulai memposisikan diri saya begini. Apa bedanya saya berjualan tour dengan berjualan alat kesehatan? Sebetulnya sama. Teman-teman lagi guiding, jualan optional tour, kepada tamu-tamu jual, maaf, kalau buat teman-teman dari PTLB yang mungkin guide di Bandung, Anda jual brownies, Anda jual dia punya optional tour di Bandung, sebetulnya teman-teman punya keahlian untuk bercerita dia punya. Nah, waktu saya mencoba fokus tersebut, ternyata kesibukan saya sama seperti di kantor, Pak. Dari mulai pagi bangun, begitu mulai angkat handphone, permintaannya ada. Bahkan saya bisa berjualan sampai jam 1, jam 2 pagi. Saya mulai bentuk komunitas,
reseller lagi, Pak. Saya punya teman-teman yang jadi reseller, produk yang saya dapat, mungkin kalau yang mengikuti status saya, hampir setiap hari saya ada barang yang saya coba tawarkan. Ini yang saya maksud dengan tadi pertanyaan tadi, cobalah kita coba rubah sedikit mindset, sambil tetap berdoa, berikhtiar bahwa ini semua akan kembali lagi dia punya seperti semula. Tapi kita jangan tetap bertanya gimana nih dia punya. Tapi oke, cobalah berkreasi sedikit dengan kemarin dengan ada teman di Itla Jabar, mungkin yang istrinya bisa masak, coba kita tawarkan. Saya terinspirasi dari tulisan Pak Dahlan Iskan waktu itu sempat ada beredar di WhatsApp dia punya. Saya kenal sekali bagaimana kita coba rubah mindset yang punya hotel, coba rubah jangan cuman gimana jualan kamar, tapi merubah kamar hotelnya sebagai kamar isolasi mandiri. Ini luar biasa ternyata idenya. Bagaimana yang pedagang pasar bisa merubah caranya, mereka nyamperin customer sekarang dengan belajar online, atau mereka yang berdagang sekarang seperti dulu menjajakan ke rumah. Nah ini yang saya coba lihat bahwa oke, saya coba rubah, tapi saya berpikir contoh misalnya, maaf ini berbagi sedikit, dan saya kemarin share dengan Ibu Ketum kita, saya dapat order Pak 1000 box salah satu suplemen vitamin C, harganya di pasaran sekarang mungkin 200.000 Pak. 200.000 kali 1.000 nilainya besar kan Pak. Saya memposisikan diri, wah saya sama seperti dapat order untuk one day meeting. Sama saja nilainya. Saya dapat order lagi multivitamin, dia punya harganya lebih murah. Saya dapat order, dia punya 500 botol untuk produk tersebut. Saya pikir ini sama seperti coffee break meeting. Ya, kita tinggal cari suppliernya. Sama seperti kita dapat order meeting atau full board meeting, kita cari hotelnya. Kan dari dulu memang dasarnya kita memang begitu Pak. Nyaloin dia punya. Dan kalau dihitung nilainya besar Pak, 200-300 juta ternyata. Wah, berarti sebetulnya masih ada celah di sini. Bagaimana kita bisa bermain di sini. Jangan gengsi untuk berjualan dia punya. Karena pada dasarnya kita tiap hari jualan. Mungkin itu sedikit masukan atau mungkin jawaban buat teman tadi ya dari PTLB. Keren Pak. Ini ada Pak Jimmy. Pak Jimmy bilang, wah yang ngomong Pak Niko nih legendnya Bandung gitu ya. Kalau saya boleh tambahkan, kalau Pak Jimmy itu legendnya Jakarta gitu ya, legendnya Indonesia gini ya. Nah ini ada Pak Christian Wen ya. Pak Christian Wen mengatakan, pendapat saya bisa buat tur konsorsium outbound dengan budget di bawah 10 juta seperti charter flight, karena kita yakin sehabis pandemik ini beres, mereka perlu restart dengan refreshing. Ini salah satu solusi yang menurut saya bagus, dan ini bisa dilaksanakan, cuma pertanyaannya adalah kapan kita bisa charter flight lagi gitu ya. Oke, Pak. Tadi ada satu garis benang merah yang saya perlu mengatakan bahwa inilah luar biasanya dari seorang Pak Niko. Pak Niko, manusia itu punya yang namanya survival spirit. Manusia itu diberikan sesuatu yang berbeda, bahwa mereka punya yang namanya beradaptasi. Ada satu research yang mengatakan bahwa kalau 21 hari kita ditempatkan dalam satu kondisi yang sama, lalu kita berusaha untuk melakukan sesuatu, misalnya contoh, saya setelah 21 hari tiap hari live IG, nanti setelah itu saya akan kebiasaan. Sebaliknya, kalau selama 21 hari kita menyerah, kita bilang, ya udah nasib gitu ya, kita diem tidak melakukan apa-apa, seperti tadi kalau Pak Niko merasa bahwa ini adaptasi, ketemu ada yang perlu masker, ada yang perlu vitamin, ada yang perlu ini, lalu mulai ngomong kiri, ngomong kanan, dan saya yakin Bapak tidak buka kantor, tidak buka toko, dan Bapak yang lakukan adalah kembali lagi. Tadi Bapak, saya kasih gambaran bahwa komunitas itu bisa hidup, dan bagaimana mereka bisa respect kepada seseorang karena reputasi. Jadi
Reputasi dibangun bukan cuma sehari, tetapi bertahun-tahun dan melalui satu komitmen yang sangat besar. Begitu Bapak menggunakan, Bapak bilang, saya jual ini, orang tidak akan tanya, saha itu Niko gitu ya, siapa itu Niko? Tidak, orang akan bilang, oh Pak Niko, oke Pak Niko, ada berapa? Segini harganya. Begitu Bapak menyebut harga aja, dia bisa lihat, Pak Niko ini untungnya gede apa kecil. Karena reputasi yang dibangun itu bertahun-tahun, saya yakin Pak Niko tidak akan jual masker dengan keuntungan yang gila-gilaan, tapi Pak Niko akan mengatakan, saya jual supaya rame dan mempertahankan daripada reputasi. Dan begitu Bapak ambil untungnya itu adalah dalam tanda petik wajar, mungkin Bapak bermain di bawah sedikit kewajaran menjadi lebih murah, orang tambah seneng lagi. Nah, ini pembelajarannya teman-teman, bahwa reputasi tidak dibangun 1-2 hari. Kedua adalah adaptasi terhadap situasi, ini sangat penting. Dan ketiga, mempertahankan reputasi pada waktu kita ada momentum, dan disitulah kita bisa panen. Saya ibaratkan Bapak ini, Pak Niko ini menanam bertahun-tahun buah duku gitu ya. Tidak, saya yakin panennya bukan duren gitu ya. Sebaliknya orang yang mau mengambil kesempatan hit and run dan lain sebagainya, maaf saya harus bilang, orang yang mau hit and run, ada beberapa teman saya yang nawarin saya, Pak, saya punya ini harganya segini, Pak, saya punya ini harganya segini. Saya cuma bilang iya gitu ya, udah. Tetapi ada juga teman yang saya melihat pada waktu itu ada saya lupa, saya cuma ingat adalah harga di pasaran yang tidak wajar itu adalah harganya sudah 200-an. Apa yang dia tawarkan kepada saya? 80.000. Saya sampai bilang, Pak, saya percaya 80.000 Bapak nggak nipu. Pertanyaan saya, ini barangnya bagus nggak gitu ya? Lalu dia bilang, ini adalah saya kasih ke Pak Anton, untungnya cuma 5.000 katanya. Waduh, saya merasa tersanjung, saya merasa respect saya naik lagi, karena pada saat harga di luar 200.000, anak saya beli 220.000. Dan teman saya ini mengatakan, Pak, saya ada 80.000. Ini luar biasa. Ini akan menanamkan satu respect level saya akan naik lagi, naik lagi. Oke, Pak, ini jadi banyak ngomong ke yang lain nih. Pak Viko, nah ini ninja nih. Sesudah masa COVID beres, butuh influencer yang traveling dalam dan luar negeri, lalu banyak upload di online, supaya kepercayaan traveling bangkit. Siap. Saya mengatakan ini kalau pada waktu corona udah selesai, saya akan minta kepada semua asosiasi di mana saja, semua daerah, untuk saling bikin fam trip. Bikin fam trip. Bandung ngundang mana, ngundang mana, terus bikin fam trip. Semua di-upload kemana-mana. Setuju? Pak Wiko, setuju? Ini bagus. Setuju ya Pak Niko? Setuju. Setuju. Nah, Pak Rudi Arifin, Om Niko memang top. Weh, saya tambahin bukan TOP. Bukan cuma TOP, tapi TOP BGT. Wah, top banget. Ayah Aum, mungkin tinggal kami mulai kumpulkan database. Sebagai pasar kita berjualan ya Om ya. Yes, database betul. Itu makanya sebenarnya orang cuma tanya gitu ya. Dia tanya ke saya, Pak Anton, bagaimana Pak Anton punya Instagram bisa sampai 16.900? Dari mana aja? Saya bilang, kemana-mana saya ngumpulin. Tetapi saya melihat lagi adalah bahwa kepercayaan, kembali lagi ya, kepercayaan. Pada saat-saat seperti begini, kita harus terus menyebarkan kebaikan. Sebarlah kebaikan, karena pada akhirnya, yang akan mendapatkan panen return-nya adalah kita juga. Oke, Pak, kita hampir habis waktunya. Closing statement. Apa yang
menurut Bapak kita kasih semangat Pak ke teman-teman Pak? Ya, di setiap masalah, di setiap kondisi pasti ada hikmah, dan saya percaya teman-teman, oke, kita semua beragama dan kita semua punya yang kita junjung, dan junjungan kita ini pasti tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan kita. Itu yang saya pegang sampai sekarang, ya. Dan saya pikir yang tadi saya sharingkan bahwa kalau kita bisa lihat kesempatan, sekali lagi, kita ini adalah orang-orang yang diberkati di pariwisata ini, di travel agent, tour leader, tour guide, orang travel, itu adalah orang yang diberikan kesempatan dan talenta yang lebih dari Tuhan. Bagaimana kita bisa survive di saat-saat seorang tour guide, dia tidak bisa mengatakan tidak bisa, dia harus bisa selalu cari solusi di saat yang paling kritis pun. Nah, kita anggap bahwa kita ini sedang dalam keadaan yang kritis. Kan kita tidak bisa ngomong sama tamu kita, maaf Pak, kita menyerah saja, tidak bisa. Kita pantang untuk bilang tidak bisa dan tidak tahu. Ya, tentunya, ya. Ini timernya habis nih Pak, sebentar lagi habis.